Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin membagikan sebuah renungan. Dalam perjalanan saya melihat atau teringat pada sebuah pedoman saat kita mengemudi, yaitu jaga jarak aman. Judulnya jaga jarak aman nggak ya? Gitu. Jaga jarak aman nggak ya? Gitu ya. Nah, kalau di lalu lintas kan kita harus menjaga jarak aman dengan kendaraan kita yang ada di depan kita ya. Kita harus menjaga jarak, disesuaikan dengan kecepatan gitu ya, supaya kita bisa melakukan pengereman apabila terjadi pengereman mendadak terutama gitu ya, supaya kita terhindar dari kecelakaan. Nah, menjaga jarak aman juga tergantung dari jarak pandang. Kalau kita ada kabut atau ada asap yang menghalangi pandangan kita dengan kendaraan di depan, maka kita akan menjaga jarak kita lebih jauh lagi gitu. Kenapa renungan ini saya kasih judul jaga jarak aman nggak ya gitu ya? Kenapa? Karena yang saya maksudkan di sini adalah jarak antara kita dengan Tuhan dan jarak antara kita dengan sesama kita manusia. Sesama kita jemaat, sesama kita saudara, sesama kita keluarga. Efesus 2 ayat yang ke-13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus seharusnya membuat kita dekat dengan Tuhan. Pengorbanan Tuhan Yesus seharusnya membuat kita dekat dengan sesama kita. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara dengan saudara, jemaat dengan jemaat, pengerja dengan pengerja, dengan hamba Tuhan, semua tidak terkecuali gitu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa darah Kristus memulihkan hubungan kita semua, hubungan ke atas, hubungan juga ke samping. Nah, tetapi apa yang terjadi? Kita seringkali menjaga jarak dengan sesama kita. Ada hal-hal yang kita nggak suka, akhirnya kita menjadi jauh dengan sesama kita. Ada hal-hal yang kita kecewa sama Tuhan juga bisa jadi, akhirnya kita juga jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita semuanya. Kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kita panggil Tuhan Yesus, kita ingat pengorbanan Tuhan Yesus, kita yakini bahwa darah Kristus memulihkan hubungan kita. Bila ada yang tersakiti, bila ada yang mengecewakan dalam kehidupan kita dengan orang tua kita kah, dengan pasangan hidup kita kah, dengan anak kita kah, dengan saudara kita kah, dengan sesama umat Tuhan di dalam gereja, yuk kita mau belajar memberikan pengampunan. Kita juga mau belajar berlatih untuk menerima kekurangan, kelemahan saudara kita atau sesama kita. Sadari bahwa kita juga sendiri punya kelemahan. Sadari bahwa kita juga sendiri kadang mengecewakan orang lain. Mungkin kita nggak pernah ngeh kalau kita suka mengecewakan orang lain atau menyakiti hati orang lain. Tetapi yuk kita sama-sama belajar. Untuk apa? Untuk kita bisa dekat satu sama lain. Kita nggak bisa bilang kita dekat dengan Tuhan tanpa kita dekat dengan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah ingatkan kami bahwa kami tidak harus menjaga jarak dengan Engkau, tidak harus menjaga jarak dengan sesama kami. Ajar kami Tuhan, ingat bahwa pengorbanan-Mu ya Allah, pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus memulihkan hubungan kami dengan Engkau dan memulihkan hubungan kami dengan sesama manusia, sesama umat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa berguna bagi kerajaan-Mu, mendirikan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Sebentar kami akan beraktivitas, biar tangan Tuhan menolong kami, menyertai kami dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.